Tes, tes, tes. Kau. Apa kata ini? Oh iya. Masa ini? Kau boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam majlis yang tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat ilmu dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 landasan pokok, 3 landasan utama yang merupakan kewajiban seorang mukmin berbekal dengannya, karena 3 perkara inilah yang akan ditanya oleh Munkar Nakir ketika berada di alamul barzakh.
sejenak mereview kembali tentang apakah yang dimaksud dengan 3 landasan pokok pada saat pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas muqaddimah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwasannya wajib bagi kita semua mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Apa yang sudah diketahui diamalkan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Apa yang sudah diketahui dan apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang sudah diketahui tersebut didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Mulai dari orang terdekat kita sampai orang-orang sesudahnya. Baru kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, yaitu as-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar di dalam menghadapi segala macam gangguan, rintangan, apa saja yang menghalang-halangi dalam ketiga aspek sebelumnya, yaitu dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan juga di dalam mendakwahkan ilmu. Jadi tahapan-tahapannya, ilmu dulu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar terhadap gangguan yang ada di dalamnya. Dimulai dari ilmu, kemarin sudah kita bahas tentang ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Yang semua itu harus dengan dalil. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bil adillati, makna dengan dalil-dalil, jami'u dalilin wa huwa ma yarshudu ilal matlub. Tentunya mencakup semua dalil, yakni apa saja yang menjadi petunjuk terhadap apa yang hendak diketahui. Karena ketika seseorang itu mentargetkan sebuah pencapaian, maka dia membutuhkan petunjuk. Kalau kita ingin menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, harus ada informasi berasal dari sang pemberi petunjuk tentunya. Wal adillatu ala ma'rifatin dzalik, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pengetahuan 3 perkara tadi, yakni
ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, dan ilmu tentang agama tersebut sam'iyatun wa aqliyatun, meliputi aspek sam'iyah. Yang dimaksud sam'iyah di sini dalil wahyu. Wahyu. Karena hakikat dari wahyu itu adalah sautun, suara. Munazzalun, yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Biwasitatil amin, melalui perantara Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Makanya mushaf yang tertulis sekarang itu makhluk, mushaf. Karena dia terdiri dari apa? Dari kertas, tinta, ada lemnya, itu makhluk. Kalau Al-Quran sendiri bukan makhluk, tapi kalau mushaf makhluk. Kalau Al-Quran kalamullah. Karena dia merupakan as-saut, yakni suara. Maka yang dimaksud di sini dalil untuk mengetahui tentang Allah, Nabi, dan agama itu, yang pertama yakni sam'iyah. Yang dimaksud yakni kalamullah, wahyu. Wa aqliyah, dan dalil aqliyah. Yang dimaksud di sini akal yang Allah karuniakan kepada setiap insan. Bahkan bukan hanya manusia, jin, karena keduanya harus mengikutinya. Maka yang tidak berakal tidak wajib untuk mengikuti, mengetahuinya, mengamalkan. Dan karena memang mereka tidak akan ditanya kelak di akhirat. Hewan tidak akan ditanya. Setelah mati, selesai. Dia jadi tanah. Kalaupun dibangkitkan di akhirat untuk menegakkan keadilan, mereka diqisas. Setelah diqisas, dijadikan tanah. Beda dengan manusia. Sekalipun mereka berharap, alangkah baiknya seandainya saya jadi apa? Tanah. Ya laitani kuntu turaba. Lebih baik aku jadi tanah saja. Seperti hewan, setelah diqisas selesai. Tapi manusia tidak. Jin demikian pula tidak. Maka akal yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia adalah sarana untuk mengenal, mengetahui Allah, Nabi, dan agama. Fasam'iyatu ma thabata bil wahyi. Yang dimaksud dalil sam'iyah, yakni apa yang telah ditetapkan di dalam wahyu. Wa huwa al-kitabu was sunnah, yaitu yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, was sunnah. Ingat, sunnah itu wahyu. As-sunnah itu wahyu. Al-Quran itu wahyu, as-sunnah itu wahyu. Maka jangan sampai menganggap bahwa as-sunnah bukan wahyu. Dia adalah wahyu dari Allah. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, buka Abu Dawud nomor 4604 ya, 4604. Iya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam?
ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang seperti dengannya, yaitu As-Sunnah. Iya. Di awal sudah disebutkan di situ. Ala utitul kitab. Ketahuilah, aku telah diberi oleh Allah Al-Kitab. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Dan yang sepertinya bersamanya. Yaitu apa? As-Sunnah. Ya. Ini. Makanya nanti sejak dulu ya sampai sekarang masih ada aja orang yang tidak mau terhadap As-Sunnah. Mereka disebut kelompok ingkarus sunnah, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Dulu kelompok ini disebut pada mulanya kelompok Qur'aniyun. Qur'aniyun, kelompok yang hanya mengikuti Al-Quran tapi tidak mau As-Sunnah. Jadi dua-duanya adalah wahyu. Karena Nabi mengatakan wa mithlahu ma'ahu. Wa mithlahu ma'ahu. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ya. Wal aqliyatu ma thabata bin nazari wa ta'ammul. Adapun dalil akal, yaitu apa yang ditetapkan melalui sebuah perenungan, penelitian dan perenungan. Waqad aktsarallahu azza wa jalla min dzakri hadzal naw'i fi kitabih. Maka banyak Allah telah menyebutkan jenis yang ini di dalam kitabnya. Fakam min ayatin, berapa banyak di antara ayat-ayat Allah, qala Allahu fiha, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa min ayatihi kada wa kada, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya demikian. Dan itu banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ini dalam rangka untuk, yaitu menghidupkan akal manusia agar mau mempelajari, memikirkan tentang ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Wa hakada yakunu siyaqu adillatil aqliyah. Dan inilah di antara yakni bentuk dalil secara akliyah. Wa amma ma'rifatun nabi, adapun mengenal nabi bil adillatis sam'iyyati, dengan dalil-dalil wahyu, famithlu qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath, yakni ayat yang ke-29. Surah Al-Fath, yaitu surah yang ke-48 pada ayat 29. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Iya.
Ini dalil yang ditunjukkan berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagaimana kepribadian beliau, kepribadian yang penuh dengan akhlak yang mulia. Dan begitulah orang-orang mukmin yang mengikuti beliau. Mereka disifati dengan apa? Asyidda'u 'alal kuffar, yaitu keras terhadap orang-orang kafir. Mungkin diperhalus lagi apa? Tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Tidak selintut, tidak ambigu. Kalau halal, katakan halal. Kalau haram, haram. Jangan karena enggak beruntung, tidak mendapatkan keuntungan, gimana hukumnya? Haram. Begitu dapat sedikit keuntungan, udah berubah. Bukan haram, tapi apa? Halal. Saya tengah-tengah. Ya, belum halal murni, tapi apa? Halal. Ya. Itu berarti selintat-selintut. Ya, begitu dapat untung besar, jadi apa? Nah, itu udah mulai pelat, ya kan? Bukan halal, tapi apa? Nah, kalau tadi belakangnya yang pelat halal, ini lengkap halal. Ya, ini contoh kalau tidak tegas. Jadi dalam kondisi apapun tetap yang haram-haram, yang halal-halal. Nah, ini artinya kalau kita sudah dihadapkan dengan orang-orang kafir yang berusaha untuk membeli harga diri kaum muslimin, memberi kehormatan Islam, membeli kehormatan Islam, maka tidak ada jalan untuk itu. Ya. Adapun perkara hukum halal dan haram bisa berubah karena kondisi, dan itu wilayah kaum muslimin, bukan wilayah mereka. Wilayah para fuqaha, wilayah para mujtahidin. Itu bukan wilayah orang kafir yang bisa seenaknya untuk merekayasa hukum. Lantas kaum muslimin membenarkan, tidak boleh. Membenarkan hanya karena mendapatkan apa? Keuntungan duniawi. Nah, ini Nabi SAW tegas ketika datang seorang yang pengen ini belum ya? Astagfirullah. Dari tadi diem aja. Ente lihat pantai buat apa? Astagfirullahaladzim. Pak Budi menengai. Dari tadi saya gerak-gerak gini nih. Iya, Pak Budi guyu doa. Astagfirullahaladzim. Kak ngiling no. Iya. Jadi kembali kepada sifat Nabi SAW, tegas kepada orang-orang kafir. Jangankan terhadap orang kafir, terhadap orang muslim sendiri, kalau itu menyalahi hukum, tegas Nabi. Tiada kompromi. Ketika datang seseorang melihat anaknya ini akan binasa dengan hukuman rajam atau cambuk, disogok Nabi. Katanya, anak saya jangan dirajam atau dicambuk karena berbuat zina. Kenapa? Akan diberikan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya. Buka Sahih Muslim, kalau tidak salah nomor 1678. Salat jenazah bagi terhukum rajam. Berarti 1679. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Zaid bin Khalid al-Juhani
Keduanya berkata, Apa katanya? seorang laki-laki desa datang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang A'rabi, Arab pegunungan, laki-laki desa yang punya anak lelaki, yang anaknya itu bekerja kepada seorang juragan dan tertuduh bahwa anak laki-laki ini yang bekerja telah selingkuh, berzina dengan istri juragannya. Lanjut. Seraya berkata, ya Rasulullah, aku mohon supaya Anda bersumpah dengan Allah bahwa tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku, melainkan sesuai dengan kitab Allah. Lawan perkara laki-laki itu lebih pintar berkata daripadanya, iya betul, putuskanlah perkara kami sesuai dengan hukum kitab Allah dan izinkanlah saya lebih dahulu berbicara. Jawab Nabi SAW, bicaralah. Katanya, anak laki-lakiku bekerja menjadi pegawai kepada orang ini. Lalu dia menuduh anakku berzina dengan istrinya. Ya, yang menuduh siapa? Juragannya. Menuduh pegawai laki-lakinya ini berzina dengan istrinya. Kemudian, sesungguhnya aku telah tahu bahwa anakku harus dihukum rajam. nah, ini saja udah keliru karena anaknya masih perjaka. Berarti belum sampai kepada tingkat hukuman rajam, hanya sampai sebatas cambuk 100 kali, diasingkan, dipenjara 1 tahun. Cuman dia dengar-dengar aja gitu, makanya datang kepada Nabi. Kemudian lalu ketebus dia dengan 100 ekor kambing dan seorang sahaya perempuan. Ini tawaran dia kepada Nabi. Maksudnya jangan dihukum dong. Bolehlah 100 ekor kambing sama 1 hamba sahaya. Lumayan nggak? 1 kambing berapa sekarang? 3 juta kali 100 berapa? 300 juta. Sampai disokok 300 juta, gelem nggak? Kayamu ngomong gak gelem. Itu kambing, belum hamba sahayanya. Hamba sahaya dikasih. Kalau cantik lumayan nggak? Oh, mahal harganya ya kan? Kemudian aku bertanya kepada orang-orang pandai atau ulama. Mereka mengatakan bahwa anakku harus dihukum dera 100 kali dan dibuang atau dipenjara 1 tahun. Nah, itu benar. Ada ulama, mungkin sahabat Nabi yang pernah ditanya dan jawabannya benar. Karena dia masih perjaka, harus dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Sedangkan yang perempuan mendapat hukuman rajam sampai mati. Iya. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Makanya ada zina muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau muhsan itu sudah menikah, hukumannya rajam sampai mati. Kalau ghairu muhsan, cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Pilih ndi? Halo. Ojo milih ndi kabeh. Rabio ae. Zuwat ae lho, ya kan? Wah, apa soro-soro zina itu? Rabio. Gampang enggak? Gampang enggak? Sing gawe soro sampean. Rabi lho gampang ya. Maka bersabda Nabi. Lanjut. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku menjatuhkan hukuman bagi kedua belah pihak niscaya sesuai dengan kitab Allah. Hamba sahaya dan kambing ditolak. Kompromi enggak Rasul? Kompromi enggak Rasul? Enggak kompromi. Padahal lumayan enggak? Lumayan. Kalau hakim sekarang kena enggak? Kena. Kuatir, tak aturing. Cincai. Ya kan? Kong kali kong. Gampang, kena diatur. Kalau Rasul enggak. Gini tegas kepada, ini bukan orang kafir loh ini. Ini saudara kita sesama muslim. Ya sakno rek, engko nek wong wedok iki mati ya apa sakno bojone ya. Ayo. Tapi tidak, tetap. Apalagi kepada orang kafir, harus tegas. Lah kadang sebaliknya.
Nek mbek wong kafir iku lemak lembut, tapi ambek dulur titik, dulur dhewe keras. Ono enggak sing koyo ngono? Pengajian dibuyarno, ono enggak? Oke. Dulure dhewe keras. Tapi nek acara-acara kufar, maksiat di Joko. lu. Sampeyan ngeru nek di Joko. Kemeru di Joko. Cocok melok Joko deh. Ya, jadi ini sifat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah orang-orang mukmin yang bersama mereka. Makanya mereka disebutkan di situ ya, walladzina ma'ahu. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia, siapa yang bersama dia? Para sahabat. Siapa yang termasuk dengan makna ma'ahum, walladzina ma'ahu, termasuk siapapun yang hidup dari zaman beliau sampai akhir zaman, termasuk orang-orang sekarang yang mengikuti ittiba beliau, itu termasuk kategori walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Beserta dalam apa? Akidah. Beserta dalam apa? Syariat. Beserta dalam apa? Hukum. Beserta dalam adab, etika, dakwah, di mana mereka ittiba kepada beliau. Jadi tidak terbatas para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu. Ciri-ciri mereka tegas kepada orang kafir. Tegas itu tidak harus suaranya keras, enggak. Bisa jadi suaranya lembut. Tapi materi, konten dari apa yang disampaikan ini tegas. Tidak berubah gitu. Tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ngomongnya lembut. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan suara yang keras dengan tegas atau keras. Keras itu dilihat dari apa? Konsistensi dia terhadap hukum Allah, integritas dia terhadap syariat Allah. Itu tegas, keras. Walaupun suaranya lembut. Itu hanya intonasi suara saja. Beda yang menyebutkan kafir. Nah, itu kan apa? Suaranya keras. Mestinya apa? Bisa dilembutin. Kafir. Tetap enggak? Beda apa sama? Hah? Oh, kafir kok. Iya, dia adalah orang-orang kafir. Beda enggak? Beda di apanya? Suaranya doang, tapi intinya sama enggak? Sama. Makanya jangan dirubah. Kalau Al-Quran, ya ayyuhalladzina kafaru, ada enggak seperti itu? Atau ya ayyuhal kafirun, perlu dirubah? Ya ayyuhal ghairal muslim, apa boleh? Hai orang-orang non muslim, nggak perlu dihaluskan lagi. Itu udah paling sopan, itu bahasa Allah. Mengatakan kafir itu sudah paling sopan. Cuman karena orang melihat keras, apa karena intonasinya tinggi. Padahal sama aja, kafir dengan kafir. Sama nggak? Podoai sini. Ini. Di antara sifat-sifat mereka sesudah itu, bagaimana perilaku mereka? Tarahum rukka'an, kalian akan melihat mereka banyak ruku', sujjadan, bersujud untuk apa? Wabtaghu min fadlillahi. Yabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Dan apa? Waridwana, dan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ini bisa secara fisik, bisa non fisik. Secara fisik dari bekas sujud bisa terjadi enggak? Bisa. Para sahabat dulu itu ditandai dengan dai-dai mereka hitam karena sering dan sangat lama sujudnya. Itu tanda fisik.
Tapi bukan hanya tanda fisik, tapi tanda non fisik bagaimana? Akhlak mereka tampak bahwa dia adalah orang yang banyak bersujud, banyak ruku. Banyak ruku, banyak sujud berarti orang ini sering apa? Salat. Kalau orang salat jaminannya apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia jauh dari perbuatan keji dan jauh dari perbuatan mungkar. Tampak dalam hidupnya sehari-hari orang itu bagaimana perangainya menghadapi perbuatan-perbuatan maksiat. Orang salat itu tampak dari apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau salatnya itu benar-benar manfaat bagi dirinya, diterima, dikabul oleh Allah Jalla wa Ala, pasti dia orang yang apa? Lembut hatinya terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Maka dia terhindar dari orang yang melalaikan salat, karena diancam celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jadi salat tidak sekedar gugur kewajiban, karena betul-betul dia banyak bersujud, banyak ruku. Kemudian fimahum, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan juga sifat-sifat mereka dalam Injil. Jadi sudah dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang sifat Nabi kita dan juga para pengikut-pengikut mereka. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-144. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maka karena beliau seorang rasul, tidak boleh meremehkannya. Sungguhpun dia seorang rasul, tapi dia seorang hamba, maka tidak boleh mengeluarkan dari derajat kerasulan hingga sampai kepada derajat ilahiyah, yaitu derajat ketuhanan. Maka dengan dua rukun, yakni abduhu wa rasuluh, itu sudah merupakan sifat yang proporsional sebagai hamba dan sebagai utusan. Maka dalam syahadat kita, yakni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Hambanya berarti kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan kepada beliau, sebagaimana orang-orang Nasrani melebihkan Isa bin Maryam. Tidak boleh ifrat. Wa rasuluh, tapi dia adalah utusan Allah. Tidak boleh apa? Tafrid,
Apa tafrid? Meremehkan beliau. Sekalipun dia manusia biasa, makhluk basyariyah, tetapi beliau mendapatkan wahyu. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah hanya manusia biasa seperti kalian. Jangan dipotong sampai di situ. Lanjutkan ayatnya. Yuha ilayya, akan tetapi aku mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi jangan dipotong ayat itu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dia Muhammad hanyalah seorang rasul sebagaimana kalian. Hanya sebagai manusia biasa sebagaimana kalian semua. Tapi ingat, dia adalah orang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah. Maka jangan meremehkan. Bil adillatil aqliyah bin nazari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinati allati a'zamuhuma kitabullahi azza wa jalla mustamillu 'ala al-akhbari as-sadiqah an-nafi'ah wal ahkamil maslahatal 'adilah. Adapun dalil-dalil secara akal melalui proses penelitian dan perenungan terhadap apa yang telah disampaikan, didatangkan berupa ayat-ayat yang menjelaskan. Dan yang paling utama di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah berupa mukjizat. Ya, al-ayatul bayyinat, ayat-ayat yang menjelaskan ini maksudnya mukjizat. Dan mukjizat Nabi itu banyak sekali. Bulan terbelah, tangan beliau mengeluarkan air, makanan tidak pernah habis, dan banyak sekali mukjizat-mukjizat beliau yang lain. Dan yang paling besar, a'dhamuhuma kitabullahi azza wa jalla. Yakni apa? Al-Quran. Al-mustamillu 'ala al-akhbari as-sadiqah an-nafi'ah, yang di dalamnya terdapat kabar, berita yang hak, yang benar dan juga bermanfaat. Baik akhbarus al-madiyah yang telah lalu atau kabar-kabar yang akan datang, banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang khabar masa lalu dan yang akan datang. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib wal ahkamul maslahah wal adilah, dan juga tentang perkara-perkara hukum yang bermanfaat, yang adil. Karena sebagian dari Al-Quran itu berisi tentang perkara-perkara hukum. Wa ma jarra ala yadayhi min khawarikil adat, dan juga apa saja yang diberikan kepada beliau berupa khawarikil adat, kehebatan di luar nalar, kehebatan di luar akal manusia. Banyak sekali yang telah Allah berikan kepada beliau. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan juga apa saja yang dikabarkan oleh beliau tentang perkara-perkara gaib, allati tasduru illa an wahyin, yang semua itu tidak boleh diambil sumbernya melainkan dari wahyu. Tidak boleh berdasarkan pengalaman batin, pengalaman ruhani, atau bisikan-bisikan yang tidak jelas. Kalau wahyu di sini berarti apa? Dari Allah. Wallati sadaqaha ma waqa'a minha. Di mana wahyu itu harus dibenarkan, dan apa yang telah datang padanya secara nyata. Artinya fakta, bukan fiksi. Karena banyak cerita-cerita itu enggak jelas. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan seseorang kepada Nabi kita. Tapi kadang memberikan berita-berita yang enggak ada dasarnya. Sebetulnya enggak perlu itu. Justru malah akan
menyesatkan. Makanya banyak khurafat, cerita-cerita dari orang-orang zindik itu, walaupun tujuannya untuk memuliakan Nabi, tapi nggak ada dasarnya. Nah, kita harus secara proporsional mengakui tentang mukjizat itu, tapi harus dengan dalil yang jelas. Baik, kemudian tahap kedua, qauluhu, perkataan beliau muallif di sini, al-amalu bih, mengerjakan atau mengamalkan. Ayyul a'mal, di sini yang dimaksud beramal yakni bima taqtadihi hadhil ma'rifah, sebagai bentuk konsekuensi dari ilmu. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Apa konsekuensinya? Yaitu beramal. Minal imani billah wal qiyami bi ta'atihi, yaitu tentang pengetahuan keimanan kepada Allah dengan cara menegakkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini cara mengamalkan ilmu sebagai konsekuensi daripada ilmu yang sudah diketahui itu. Yakni apa? Al-qiyamu bi ta'atih, mentaati Allah, menjalankan ketaatan kepadanya dengan cara bagaimana? Bi imtithalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan cara selalu mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Minal ibadatil khassah, di antara ibadah-ibadah yang bersifat khusus, wal ibadatil muta'addiyah, dan juga ibadah-ibadah yang bersifat muta'adiyah. Fal ibadat al khassa, adapun ibadah yang bersifat khusus, mithlus salat was shaum wal hajju, seperti ibadah salat, puasa, haji. Orang bilang ibadah mahdhah. Ini ibadah khusus yang berkaitan dengan hablum minallah. Wal ibadat al muta'addiyah, adapun ibadah muta'addi di sini kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa ma ashbaha dzalik. Ibadah muta'addi di sini adalah seperti amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga jihad fi sabilillah dan apa saja yang serupa dengannya. Ini ibadah sosial untuk menegakkan kemaslahatan umat manusia. Maka perlu adanya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mana yang sulit di antara keduanya? Mengajak yang baik atau mencegah yang mungkar? Yang sulit mencegah yang mungkar. Kalau ngajak berbuat baik itu tantangannya ringan. Rek, ayo sholat, ayo ngaji. Paling gak gelem wis budalo, titip yo. Kadang gitu kan, wis budalo aku titip. Dijak sholat, dijak ngaji, gak budal, malah titip. Guyonan ini kan, masih ringan gitu, penentangan nggak ada. Tapi kalau mencegah kemungkaran, rek nang di biasa, nang di munggah, nang pacet, air pak, koru sampean, nah misalnya, lapo biasa rek kum ambek ngumbah moto, kau le dosa kon iku ndelok maksiat nang ngono. Wah, kemerun. Apa? Sok alim kon niku. Gayamu ilingo biyen sing duwe keker awakmu kan. Saiki gayamu kon tobat, endi kekermu tak selang. Nah, jadi kadang berat mencegah kemungkaran itu lebih berat ya. Temennya minum khamr, ya lagi asik, giliran. Nah sekarang kita sudah nggak minum khamr, udah tobat. Padahal, ya ini temannya masih belum. Rek, gak usah ngombe-ngombe, ayo tak traktir mangan. Oh kayamu kon, saiki kon
nglarang-nglarang kon biar jadi bandar ae. Biasane nggawa tambul RW ae. Ya, saiki kon nglarang aku gak ngombe kon ya. Kon gak macem-macem tak bacok kon kok lah. Bahkan diancam karena dia sudah dekat dengan syaitan ya. Jadi lebih berat mencegah kemungkaran daripada mengajak untuk berbuat baik. Tapi mau tidak mau itu yang harus dilakukan. Wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. Adapun amal pada hakikatnya adalah merupakan buah dari ilmu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang beramal. Makanya orang yang tidak beramal berarti hakikatnya dia belum atau tidak berilmu. Hakikat orang yang berilmu adalah amal. Apa yang dilakukan dari ilmunya itu? Berarti dia orang yang berilmu. Kalau ada orang berilmu tapi tidak diamalkan, berarti hakikatnya dia belum berilmu. Dia hanya mengetahui. Hanya sampai pada aspek apa? Kognitif. Kognitif itu internalisasi pengetahuan dalam dirinya, yang ada dalam otaknya dan dalam tubuhnya. Tapi belum sampai masuk ke hatinya. Makanya pada aspek berikutnya yaitu apa? Kognitif, sikap. Berarti ilmu itu sudah masuk ke dalam hatinya, ke dalam jiwanya. Berarti akan membentuk sebuah apa sih? Sikap. Itu sudah lebih baik daripada hanya kognitif. Karena banyak orang itu mengetahui tapi tidak mengamalkan. Nilainya gede, tinggi, luar biasa, gelarnya, tapi tidak diamalkan. Nah, yang betul bukan hanya aspek kognitif, mengetahui, kemudian sikap kognitif, bukan hanya afektif ya, maaf. Sifat afektif itu sikap. Tapi juga apa? Sampai kepada tingkat tertinggi, yaitu diamalkan ilmunya, yaitu aspek psikomotorik. Artinya dijalankan dengan anggota tubuhnya, matanya, mulutnya, kakinya, tangannya. Nah, semua ini harus berperan. Makanya di sini disebutkan al-amalu fil haqiqah huwa samaratul ilmi. Pada hakikatnya amal perbuatan seseorang itu merupakan buah daripada ilmu. Faman amila bila ilmin, maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad syabahun nasara, maka dia diserupakan dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal tanpa dasar ilmu. Makanya mereka disebut ad-dallin, yaitu orang yang sesat. Orang sesat itu dia melakukan sebuah amal tanpa petunjuk, tanpa perintah, tanpa dasar ilmu. Makanya amalnya ngawur. Demikian pula waman alima walam ya'mal faqad syabahul yahud. Maka barang siapa yang berilmu tetapi ilmunya tidak diamalkan, maka dia seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu enggak? Berilmu tapi tidak diamalkan. Makanya mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah orang-orang yang yang mendolimi diri mereka sendiri. Mereka itu berilmu tapi tidak diamalkan. Allah ibaratkan mereka seperti apa? Seperti apa? Mereka berarti orang yang dimurkai ya. Seperti apa perumpamaan mereka? Buka surah Al-Jumu'ah, surah 62. Ada ayat yang ke-5 kalau tidak salah. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat,
Kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Iya. Keledai mikul kitab. Ya, padahal di atasnya itu kitab yang luar biasa yang dapat menyelamatkan manusia dari kehinaan dunia dan akhirat. Tapi khimari ngerti enggak? Kalau itu kitab yang sangat berharga. Enggak, mangan ya. Ya itu keledai. Makanya hewan-hewan yang dijadikan perumpamaan yang buruk di dalam Al-Quran dan Sunnah, rata-rata hewan itu tidak boleh dimakan. Khimar, boleh nggak makan khimar? Nggak boleh. Belum lagi dalam surah Liqman, ya, fa inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara apa? Keledai. Suarane tok ae cempreng, ya kan? Suarane tok ae elek. Sak daging-dagingnya ya elek. Makanya ketika perang Khaybar, sahabat ini keluwen, wis kadung masak satu baki besar. Ditanya, "Apa ini?" "Daging khimar wahai Rasul." "Buah! Tumpahkan," kata Nabi SAW, "dan cuci itu periuknya." Berarti apa? Maaf, tumpahkan dan buang periuknya. Kemudian sahabat, "Rasul, kita nggak punya periuk lagi, cuman ini." "Ya udah, cuci." Berarti apa? Najis. Nggak boleh. Khimar. Nggak boleh makan khimar. Makanya aku curiga nih ono bendino wong dodol sate jaran. Iku jaran temen apa? Jaran apa? Kepang. Ngawur aja jaran kepang. Mosok ono mangan jaran kepang. Ya. Jadi belum tentu itu kuda beneran ya kan, artinya bisa jadi khimar yang dimakan. Wallahu a'lam. Bedanya tipis nggak antara kuda sama khimar? Lah kita tahu bedanya dari mana ketika sudah jadi apa? Sate kuda. Ya kita nggak tahu. Maka nggak boleh makan khimar. Apalagi yang disebutkan dalam Al-Quran, perumpamaan orang Yahudi. Apa? Yaitu apa? Kera dan babi. Dua-duanya boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jelek-jelek semuanya. Tapi mereka enggak. Mereka justru yang halal nggak mau makan, yang haram dimakan mereka. Ya. Malah yang halal apa? Unta. Orang Yahudi makan unta nggak? Nggak makan unta. Gara-gara mereka sendiri yang mengharamkan. Allah haramkan akhirnya. Mereka nggak makan unta dan susunya. Padahal enak nggak? Sampai dewe kurung. Kurung tahu makan unta ya. Enak susunya ya enak. Tapi orang Yahudi diharamkan oleh Allah memakannya. Baik. Jadi ini diantara yakni tentang kabar yang disampaikan dalam kitab tersebut tentang bagaimana beramal. Berikutnya nanti ad-da'wah. Ad-da'watu ilai, mendakwahkannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Ingat-ingat yaitu kita bahas sampai ad-da'watu ilai, yakni mendakwahkan ilmu setelah mengamalkannya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan. Silakan. Alhamdulillah, nggak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.